Saya jualan madu murni loh, bukan jual kesembuhan. Kesembuhan itu punya Allah. Iya gitu benar. kan. Kalau nyari madu murni bersanad, insya Allah saya sediakan. Tapi saya mau nyari kesembuhan, jangan ke saya. Sembuhannya minta sama Allah, saya bilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya sahabat muslim semuanya dimanapun Anda berada ya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi di Nida Podcast bareng Pino Herdian dan bareng teman saya luar biasa siang hari ini. Jauh-jauh dari Tegal loh nih. Masya Allah. Jauh-jauh dari Tegal untuk bisa datang sekedar kita ngobrol santai dan maupun untuk memberi edukasi tentang madu. Ya ini dia ada Mas Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih nih buat Mas Pino nih. Oke, Masya Allah. Memberikan waktu, tempat buat saya untuk sharing info ya. Iya betul. Jadi, kita di sini sharing. Sharing info Iya, apa betul. yang saya pahami, apa yang saya tahu Iya. dari para master-master yang di madu lah istilahnya. Betul gitu. sekali Mas Puji. Jadi- Nah Mas Puji ini adalah salah satu dari bagian dari asosiasi ilmi ya. Ilmi. Apa itu Mas? Ilmi itu bentukan dari Pak Debi Bustomi. Aha. Namanya panjangnya itu Inspirator Lebah Madu Indonesia. Inspirator Lebah Madu Lebah Indonesia. Madu Indonesia. Jadi semacam Masya Allah. NGO lah. Organisasi non government non profit lah. Tidak berafiliasi kemanapun. Murni kita punya visi untuk memurnikan madu Indonesia. Wow luar biasa. Dari Sabang sampai Insya Allah sampai Merauke. Masya Allah luar biasa ya. Jadi itu ketuanya itu Pak Debi itu sudah berkecimpung di dunia lebah itu sekitar 35 tahun ya. Wow Masya Allah. Orang tuanya 35 pun tahun. sudah berpuluh tahun beternak lebah, Aha. tepatnya di daerah Ciwidey, Bandung situ gitu. Oh 35 tahun Masya Allah. Sudah berkecimpung di dunia permaduan ya. Ya, gitu. Kalau saya masih sangat sedikit. Masih sangat sedikit. Ngomong-ngomong kita bakal ngomongin soal tentang madu nih. Ya Mas Puji ya. Tapi sudah ada belum Mas Puji yang di madu Mas Puji? Masya Allah. Itulah jargon-jargon kadang lucu-lucu sama orang itu pasti gitu ya. Betul. Madu asli adalah madu yang dibawa ke rumah nanti panci terbang gitu, piring terbang gitu. Ya itu sebagai joke sih nggak apa-apa ya. Betul ya, betul, Sering sebagai gitu joke kan. ya. Kalau mau istrinya langsing coba aja di madu. Ya gitu. betul. Jangan lupa pakai madu asli. Pakai madu murni. Saya pun kalau Madu murni iklan- ya, madu murni ya. Madu murni. Ah, iya, ya. madu murni. Saya pun kalau masang iklan pun selalu bilang, ayo siapa suaminya yang mau di madu tapi madu murni ya gitu kan. Itu lebih greget manggil orang untuk tanya. Nah, oh ya sebelum kita ke perbincangan masalah madu, awalnya kita ketemu di camping Ya. Formaji ya Mas ya. Iya betul. Masya Allah camping Formaji di Apa yang namanya ya? Petung. Iya. Senja-senja itu loh. Iya, di antara senja. Di antara Iya, senja. udah banget betul. pokoknya. Itu awal banget saya memahami apa itu madu murni. Sebetulnya Masya Allah. kalau boleh cerita ya Mas Pino ya. Ya. Kenapa sih Pak Puji kok apa Mas Puji itu sekarang di jualan madu murni? Iya. Apa baru tahu? Sebetulnya kalau baru tahu untuk ilmunya iya. Secara Tapi- ilmu secara ya. ilmu. Iya. Tapi untuk konsumsi alhamdulillah saya sekeluarga itu sudah dari dulu bertahun-tahun Memang konsumsi madu. konsumsi madu. Cuman dulu waktu itu di Bekasi kita beli di salah satu toko herbal. Alhamdulillah insya Allah itu madunya emang recommended ya. Dan sampai sekarang pun itu masih untuk rekom lah gitu. Sering berjalan waktu terjadilah COVID. Ya. Nah, COVID ini kemarin terakhir di 2020 awal salah satu yang teman yang peternak lebah itu, salah satu teman di Blitar sana. Dia mengatakan, "Mas, ini COVID madu non murni luar biasa," katanya. Maksudnya Masya kenapa gitu? Iya, peredarannya gila-gilaan, berpuluh-puluh ton setiap hari madu non murni itu beredar. Terus ya nggak terus-terus. Pastikan Mas Huji konsumsi madu yang murni. Iya, madu murni. Iya kan saya udah aman-aman aja sama jenengan saya Iya, bilang gitu betul. kan. Iya. Iya, tapi teman, saudara, keluarga yang lain gimana? Wah, iya juga ya begitu. Nah, terus seperti itu. saya gimana mau ngasih taunya saya nggak punya ilmunya Iya, kan betul, gitu betul, kan. betul. Terus beliau ngatakan dijelasin tuh madu murni adalah begini cirinya begini gitu kan secara ini. Oh gitu. Oh ya udah deh.
Terus dia memperkenalkan salah satu organisasi yang tadi kita sebut di awal itu, Ilmi itu kan. Saya suruh join di Facebooknya, saya suruh belajar gitu kan, berinteraksi dengan mereka gitu. Lah akhirnya saya kemana-mana campaign tuh, edukasi, enggak niat jualan sama sekali. Campaign madu murni. Betul. Ayolah minum madu yang betul-betul murni gitu. Berarti awalnya dari istilahnya keresahan dari Mas sendiri ya. Maksudnya keresahan dalam arti gimana nih kalau keluarga sampai minum madu yang enggak murni gitu. Kalau enggak murninya masih dalam tahap masih sehat mungkin kadang-kadang mereka berharap wasilah madu untuk kesembuhan. Betul. Kadang-kadang juga ada yang pedagang yang gitu kan. Ya kan Mas Uji? Iya, banyak gitu, banyak banget gitu kan. Sampai ada istilah di kita tuh 2 dari 10 madu yang beredar itu yang murni. 2 dari 10 madu yang beredar. 2 yang murni. 80%-nya tuh di luar kemurnian gitu kan. Makanya wah berat juga ini kan. Maka Pak Ketua kita tuh ngomong, kalian semua masuk ke Ilmi mau nyari apa? Nah, itu juga yang kita pertanyakan juga Mas Uji. Gitu. Ilmu apa sih yang berbeda di Ilmi itu? Nah, dari yang teman saya itu saya masuk Ilmi, terus saya kasak-kusuk nyari informasi kan. Oh ternyata ada pelatihan. Oh ada pelatihan. Ilmi itu mengadakan pelatihan untuk menjadi seorang beekeeper. Beekeeper itu peternak lebah ya. Istilah di kita namanya beekeeper. Jadi bagaimana seseorang itu nanti, jadi untuk menjadi beekeeper kan untuk menaikkan taraf kehidupan. Kesejahteraannya. Dari orang gak punya kerjaan jadi punya kerjaan. Kedua memperkenalkan madu murni. Cara mendapatkan madu murni yang benar gitu kan. Disitulah dijelaskan itu Mas Vino. Berarti lebih ke mengedukasi ya? Mengedukasi sekaligus itu continue Mas. Oh Masya Allah. Nanti ada level-levelnya lagi ke atas gitu kan. Sampai kita bisa menjadi seorang trainer gitu. Maka sebetulnya saya berbicara di sini tuh masih seorang beginner gitu. Kita kaosnya ada tuh beginner gitu, masih beginner gitu. Tapi nggak apa-apa Mas. Maksudnya kita memang belajar dan diskusi, mengedukasi juga Mas ya. Benar. Iya nggak? Soalnya karena yang beredar sekarang tuh banyak kan berlabel madu murni. Pengennya madu murni semua. Iya gitu loh. Padahal kan kita nggak tahu kan ya apa isi kandungannya dalam madu tersebut, campurannya dan lain sebagainya. Betul. Iya kan Mas ya? Dulu awal saya belum tahu madu murni itu apa. Benak saya madu itu sama semua. Baik warna, rasa dan sebagainya. Ketika masuk paham tentang madu loh. Masya Allah ini kok seperti dunia kopi ya. Waktu itu kalau saya waktu di camping itu kan bilang ya. Iya. Ada Mas Ahmad itu kopi itu kan. Mas John juga itu waktu itu kita ada berapa kelas gitu ya. Kelas foto, kopi, madu, madu saya tambahan. Iya. Gitu. Dadaan ya itu ya. Dadakan. Jadi madu itu ternyata kalau mau didefinisikan apa sih madu murni itu? Kalau kita melihat dari sunatullahnya itu di surat An-Nahl 68-69 itu disebutkan kan lebah yang bersarang di gunung-gunung, di pohon atau di rumah-rumah yang dibuat manusia, di mana lebah ini menghisap sari-sari bunga dan tanaman, kemudian dari perutnya keluar berbagai macam cairan berwarna-warni, di mana itu menjadi sifalinas, menjadi penyembuh. Nah, di Ilmi ini mau berusaha dengan visi memurnikan sesuai dengan sunatullah itu loh Mas. Masya Allah luar biasa ya. Jadi madu murni itu adalah madu yang dimana lebahnya itu baik mau ternak, mau liar gitu kan. Gak masalah, yang penting lebahnya ini mengkonsumsi secara alami sari bunga tumbuhan. Ada dari bunga, ada dari yang nektar itu ada ekstra floral gitu kan. Seperti akasia gitu kan. Dia kan tidak punya bunga. Nektarnya ada di ketiak daun. Sama seperti karet, nektarnya ada di ketiak daun. Saya 12 tahun sekolah tuh baru tahu ada nektar tanpa bunga gitu kan. Ya dari dunia madu ini gitu loh. Karena belajar Mas. Karena belajar gitu kan. Dan qadarullahnya itu Indonesia itu adalah surganya lebah dunia. Wow, luar biasa. Gitu. Indonesia negara kita tercinta ya. Iya, NKRI. Kalau bicara ke Indonesia pasti nggak ada habisnya Mas. Betul dari A sampai Z kita punya semua. Punya semua memang. Gitu. Tapi sedihnya kenapa? Di dunia madu kita adalah pengimpor madu terbesar.
pengimpor madu terbesar. ya. Salah satunya maaf saya sebutkan data tahun 2018. Ini bicara apa namanya Mas Puji, bicara secara data ini data ya. Data, gitu. oke, Masya Allah. Itu waktu saya di Lasar di Jawa Barat itu disebutkan salah satu mentornya waktu itu dari orang dinas kehutanan gitu kan. 2018 kita mengimpor madu dari Arab itu sendiri $4 juta. 4 juta $4 juta. Itu paling tinggi itu dari Arab. Arab itu termasuk Yaman. Yeah. Arab Saudi. Jazirah Arab kan? Jazirah Arab gitu. Sampai di Australia, Thailand, Malaysia, Vietnam kita ngimpor madu dari sana. Logikanya kan kok bisa ya? Iya. Ya mohon maaf, terlepas itu Arab itu adalah negara muslim yang kita ini ya jadi acuan untuk belajar. Tapi kalau bicara masalah madu, vegetasi mereka sama kita tuh lebih kayak mana sih gitu loh. Iya. Bukannya kebalik kita mengimpor ke sana malah kita mengekspor ke sana malah kita mengimpor dari sana gitu. Thailand, Malaysia, Vietnam itu baru juga itu Mas. Mereka Asia ya. Ada lagi Turki gitu kan. Turki juga walaupun istilahnya negara bagus gitu kan, tapi lagi-lagi kita bandingkan vegetasinya masih kalah dengan kita. Ada apa sih dengan Indonesia? Dengan vegetasi yang melimpah, 8 dari 10 jenis lebah dunia, lebah madu ada di Indonesia. Ada di Indonesia juga ya? Ya. Luar biasa gitu. Indonesia memang. Makanya. Tapi yang sangat disayangkan tadi mungkin dari asosiasi ilmi itu impor ya. Impor. Kita tidak menyalahkan impornya sih. Betul. Cuman seperti misi pemerintah itu kan bagaimana kita bersuasembada sih. Iya. Enggak bersuasembada pangan aja. Iya. Madu pun perlu. Iya. Karena kita madu itu kan muslim. Iya, betul. Kalau dalam sunnah Rasul itu kan minum madu itu sunnah ya. Nah Rasul nggak mungkin minum madu SOS dong. Gitu apa kan. itu SOS lagi Mas? Nah ini dia nih. Ya. Mungkin masih Masya Allah ini istilahnya kalau ikut seminar itu daging nih. Daging semua karena di sini akan dikupas tuntas Insya Allah Mas ya. Insya Allah. Tentang apa itu madu SOS, apa itu madu murni, apa itu madu asli dan lain sebagainya. Nah apalagi tadi kita juga tadi sebelum kita mulai on air, kita belum mulai podcast. Nah ini nih, Masya Allah, ini kita disuruh konsumsi madu fermentasi bawang lanang. Nah istilahnya madu bawang lanang. Jadi madu murni kita taruh bawang lanang. Bawang lanang itu bawang tunggal ya, bawang putih yang tidak punya kawan lah, sendiri gitu. Itu dipercaya. Jomblo berarti. Jomblo. Dipercaya kandungannya lebih bagus daripada bawang yang lain. Kan dia ada yang di black garlic, dibikin bawang hitam itu, black garlic. Kalau di sini namanya madu bawang. Itu juga dari teman juga dicoba. Itu difermentasi dengan bisa madu. Bisa dicicip sedikit nih, tadi kan udah dipersilahkan nih. Iya, silakan. Masya Allah ini. Saya kalau lagi capek-capek, lagi nyetir jarak jauh, dulu suka minum kerating deng, sekarang cukup ini 2 sendok. Kerating deng ya dulu. Kerating deng dulu. Gak apa-apa sebut kerating deng kan bukan madu kan. Bismillah. Bawangnya dimakan juga enak gitu. Soalnya sudah 1 bulan lebih, kalau masih baru-baru 1 pekan 2 pekan itu masih kres-kres, bau aromanya nyengat. Ini aromanya lebih kayak nggak soft banget gitu ya? Iya. Bener nggak Mas? Bener. Bawangnya jadi kayak kacang. Betul. Kacang. Kalau yang masih nggak yang keras kayak karena itu kita makan bawang gitu. Gitu. Masya Allah, nikmat sekali. Alhamdulillah gitu. Kembali ke istilah tadi Mas Pino, SOS. Ya, SOS apa bukan itu? Save Our Soul ya. Istilahnya orang-orang dalam keadaan bencana. Gini Mas, kenapa sih kita tuh harus konsumsi madu? Kembali ke tadi saya bilang ya, sebagai orang muslim itu kan ada sunatullah ya. Biasakan kita niat minum madu itu, 1 adalah untuk mengikuti sunnah Rasul. Masya Allah. 1 mestinya pahala ya. Kedua, salah satu minuman yang nanti ada di surga, yang ada di dunia adalah madu kan gitu. Ketiga, dalam surat An-Nahl 69 disebutkan betapa madu menjadi sifalinas gitu. Zat penyembuh segala penyakit. Kan dalam Islam itu ada 3 yang menyembuhkan itu kan. Habatus sauda, terus madu dan bekam atau kay, ya kan. Nah madunya ini pastikan madu yang murni gitu Mas. Insya Allah murni pasti ya. Gitu. Terus madu yang abal-abal ya. Sebelum Rasulullah lahir pun madu itu sudah dipakai sama peradaban manusia beribu-ribu tahun. Masya Allah, luar biasa. Memang madu ya. Dan ditemukan madu tertua itu ada di Mesir. Di kuburan Fir'aun. Yang berumur 3.000 tahun. 3.000 tahun. Masih ada sampai sekarang? Tidak rusak madunya. Luar biasa. Tidak rusak. Madu, ya. Betapa madu itu memang betul-betul tidak mempunyai kadaluarsa. Cuman
walaupun tidak rusak, tidak ada berani yang minum. Kalau rusak kan berarti dia berubah bentuk atau gimana, tapi paling berubah warna. Itu harus sekali nggak sih Mas? Maksudnya kalau madu itu berubah warna? Sebetulnya kalau secara khasiat sih tidak ya, cuma dirasa sama warna aja gitu. Makanya kalau ditanya sama pelanggan, Pak, madunya kadaluarsa kapan? Sebetulnya kadaluarsa itu nggak ada kalau madu murni, Bu. Sampai kapan pun madu itu bisa diminum, tapi apa iya mau disimpan buat warisan kalau saya gitu kan. Mau diturun ke anak cucu. Sama 2 bulan juga udah nggak ada kali itu madu sekilo gitu kan. Oh gitu, soalnya ini lupa nggak diminum belum, nggak apa-apa. Cuman mungkin cuma agak asam ya, betul, karena dia ada sifat fermentasi alaminya. Terus nanti lama-lama pun berubah warna, dia lebih gelap, menjadi lebih gelap gitu. Kalau untuk itunya mungkin nggak begitu paham ya kenapa jadi gelap ya. Kembali ke SOS yang tadi, SOS itu kalau di madu itu musuhnya madu murni, Mas Pino. Kenapa itu bisa kita jadi perangi SOS itu pelaku. Apa itu sebenarnya SOS itu apa itu Mas Puji? Kita penasaran juga Mas. SOS itu apa ini? Nah, SOS itu S-nya itu adalah sirupan, O-nya itu oplosan, S terakhir adalah sintetis. Sirupan, oplosan, sintetis. Nah, itu dunia madu SOS itu yang kita perangi sebagai pelaku mungkin madu. Mungkin nih, Mas Puji kan di antara banyak madu semuanya ini, ada nggak yang SOS? Nah, ini saya bawa nih sampel-sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya beda-beda. Ada madu kelanceng ya. Ada madu, ini madu kopi. Tapi yang kurasan SOS. Oh, terus ini apa ini? Ini ada lagi cerana ya. Cerana atau jenis lebat cerana. Ininya kaliandra. Tapi ini dari 6 ini ya, kalau SOS itu cenderung aromanya itu sama. Sama aromanya, tidak punya aroma nektar gitu. Jadi salah satu ciri madu SOS adalah aromanya cenderung mayoritas aroma gula. Kenapa sih pelaku SOS tuh cenderung memakai madu itu dengan gula? Karena sifat dasar madu kan punya rasa manis. 98% lah madu itu pasti ada rasa manis. Iya betul. Ada beberapa madu, kalaupun ada pahit tetap ada manisnya. Tidak ada madu yang pahit mutlak gitu, tidak ada, kecuali madu herbal gitu. Madu herbal ya? Itu beda lagi berarti Mas? Beda lagi. Itu bukan masuk madu murni. Jadi kalau sirupan itu adalah lebahnya di budidaya, tapi si peternak ini malas ngangon gitu loh Mas. Iya. Kalau ibaratnya kalau di Brebes itu ada itik yang diangon nyari pakan. Lebah pun seperti itu. Ketika di tempat itu tidak ada sumber nektar, makanan dia untuk menjadikan madu, tidak ada polen, tidak ada resin, tidak ada air, lebah otomatis akan bubar atau mati. Maka sebagai peternak, kalau dia tetap berusaha di kemurnian, dia akan pindahkan kotak-kotak mereka ke kotak-kotak lebah mereka ke tempat yang ada nektarnya. Tapi karena butuh biaya, terus belum tentu berhasil, kadang ambil simbol aja, kasih gula juga jadi. Di kotaknya biasanya ada gelas gitu, dikasih sirup. Ada beberapa kali video itu saya share di status WA gitu kan, atau di grup kita di Ilmi itu. Lebahnya memang diminum itu gulanya, masuk dalam perut, karena lebah itu kan punya 2 perut ya. Satu untuk pencernaannya dia, satu untuk menampung madu. Oh, ada tempat penampungannya madunya. Itu lebah itu luar biasa ya. Masya Allah itu masuk. Saya berkali-kali melihat video bentuk apa kalau berbicara lebah, anatomi tubuhnya, manfaatnya itu tidak habis pikir. Allah begitu sempurna menciptakan makhluk namanya lebah itu. Sampai yang namanya lebah kecil itu ya. Ya, ada 2 tempat gitu. penampungan. Sama gitu. Bulu-bulunya di badan buat nampung polen. Nanti di perutnya keluar namanya lilin yang buat sarang lebah itu. Jadi sarang lebah itu dari dalam perutnya lebah ini keluar lilin. Nanti dari daerah sini leher. Namanya trakea atau apa ya, itu keluar royal jelly. Nah, jadi royal jelly itu susu lebah tapi dia posisi bukan dari perut, dari daerah sini. Berarti memang luar biasa ya lebah itu Mas ya. Masya Allah. Makanya segitu sempurnanya aja kita manusia mengakali lebah untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrahnya gitu. Dikasih sirupan. Lebahnya mungkin awal-awal nggak masalah ya. Lebah itu kan nalurinya memang untuk makan ya. Tapi nanti hasil madu inilah yang disebut dengan madu sirupan, karena lebahnya tidak mengonsumsi nektar gitu kan. Ini dia ini ya, yang banyak memang banyak beredar ya, banyak beredar sekali banyak madu sirupan seperti ini. Banyak banget.
Jadi cara membedakannya seperti apa nanti Mas? Dengan madu-madu yang murni gitu? Nanti ada setelah sirupan ada lagi yang oplosan. Iya, oplosan. Oke, mungkin nanti kita nanti cara bedanya. Ya. Kalau di oplosan ini, misal saya jualan madu nih, saya beli 5 kilo yang murni. Ya jadi 25 kilo lah. Tambahin gula. Saya beli glukosa cair. Ternyata gitu, ya. Campur, diaduk-aduk. Jadilah oplosan, dioplos. Mengandung madu. Kalau dimasukin ke lab, dia terdetek ada enzim namanya diastase, enzim dari lebah itu. Gitu kan. Masuk ada. Semua mungkin secara lab lolos. Beli 5 kilo. 5 kilo. Campurannya bisa 20 kilo, 30 itu suka-suka saya lah. Ibaratnya gitu kan. Itulah oplosan. Biar agar mendapatkan hasil yang banyak. Yang banyak. Keuntungan yang banyak. Banyak. Manusia kita kan otak ininya banyak sekali orang seperti itu. Iya. Terakhir adalah sintetis. Nah ini sintetis ini kan udah terbaik. Sintetis berarti kan definisinya adalah buatan ya, sintetik. Iya betul. Tidak mengandung. Kita tergambarnya sintetik yang rumput sintetik buat futsal. Nah, gitu. Rumput sintetik atau bayangin kita minyak bumi lah, plastik lah, gitu kan. Ya sintetik ini maksudnya buatan. Kalau kita bilang nektar panci. Karena apa? Rata-rata kan mereka diaduk di panci untuk kelas-kelas rumahan. Seperti itu. Seperti itu ternyata. Dia beli maizena, dia beli asam jawa, dia beli gula putih. Berarti itu sama sekali nggak ada kandungan madunya? Nggak ada. Kalau yang dibikin itu bahan-bahan aman, mungkin nggak jadi soal ya. Anggap aja kita minum sirup segar gitu. Yang bahaya itu bahan-bahan yang tidak layak untuk dikonsumsi, seperti tetes tebu. Tetes tebu Mas, itu kan sifatnya kayak gula kental ya, hitam warnanya. Itu paling sering banget dipakai untuk madu hitam itu. Seperti itu madu hitam. Dicampur lagi dengan air, dioblok-oblok, dikemas dalam botol, dikasih label-label yang cakep, jual. Berarti selama ini mungkin yang kita konsumsi madu-madu hitam tuh? Ya kalau madu hitam yang bener sih enggak masalah. Enggak masalah ya. Tapi yang seperti itu tadi ya. Seperti itu banyak Mas. Sintetik ini yang bahaya ya tadi ya. Terus di kita itu ada istilah, maksudnya di kita itu di ilmi ya. Mengedukasi konsumen seperti ini. Kalau dengar madu kelengkeng, madu hitam pahit, madu putih, tolong hati-hati. Kenapa soalnya Mas? Karena tidak ada madu kelengkeng murni sekarang yang beredar Mas. Terakhir itu 2012. Terakhir kita 2012. Beberapa tahun yang lalu. Udah lama. Udah lama sekali ya. Itu. Tapi nyatanya fakta di pasaran masih banyak beredar madu kelengkeng itu kan. Betul. Setelah diselidiki ternyata pemainnya itu mengimpor dari Cina, namanya longan sirup, dibawa ke sini, dilabelin, dikasih nama madu kelengkeng. Kenapa sih kalau tidak ada nektar kelengkeng? Kelengkeng nggak ada nektarnya Mas. Kamu kebun kelengkeng yang luas untuk mendapatkan madu kelengkeng yang banyak itu sudah sangat sedikit. Dan sekarang kan itu kan kelengkeng modelnya di booster, semprot pestisida. Otomatis lebah kan nggak mungkin ngisap nektar, resiko peternak nggak mau. Kalaupun dia mau piara paling buat sendiri. Tuh diawasi madu kelengkeng. Jadi buat pemirsa yang minum madu kelengkeng, Masya Allah, edukasi ini. Malah kadang-kadang belinya sampai 100.000 lebih gitu, mahal-mahal gitu kan. Kedua adalah madu hitam pahit murni, itu nggak ada. Madu hitam pahit murni. Kalau madu hitam pahit herbal banyak. Saya pun bisa bikin madu hitam kasih saya kasih brotowali jadi madu pahit, atau saya kasih pasak bumi pahit. Iya ya. Madu hitam pahit. Kita mengkonsumsi madu tersebut nggak malah sehat tapi malah justru berisiko ya. Nah, berisiko itu pun dengan jangka panjang masih benar nggak sih? Ya betul, nggak berasa. Iya, karena banyaknya kita mengkonsumsi madu-madu tersebut mungkin ya. Betul ya. Iya. Iya. Ada lagi yang nakal dicampur dengan analgesik. Apa itu Mas analgesik? Analgesik itu pereda sakit ya. Kayak seperti jamu-jamu cilacap dulu kan pernah tuh booming. Habis itu ternyata mereka memakai bahan kimia kayak paracetamol. Ada campuran kimia. Campurannya. Jadi gitu. Begitu minum besoknya enak gitu. Secara herbal itu kan nggak mungkin. Mas. Iya, karena herbal itu memang istilahnya sifatnya perlahan ya, kontinu bersama terus ya. Seperti itu.
Jadi kita butuh yang istilahnya sabar lah dalam pengobatan herbal. Apalagi sampai sudah nyakitin badan berpuluh tahun. Iya. Minum minuman berwarna, mengandung bahan pengawet, makan senemunya, gorengan juga begitu sakit, minum madu mau sembuh sehari. Ini bukan cairan apa namanya? Sulap. Bukan cairan ajaib juga. Ada prosedurnya kan gitu. Dan dipastikan kalau dibanding dengan kimia, kalau sakitnya lebih parah pasti lebih lama sembuhnya, ada proses, Mas. Jadi reaksi madu murni terhadap tubuh itu beda-beda. Kadang pelanggan saya tuh, Pak, saya kok minum belum berasa ya. Jenengan mau sabar apa enggak? Kurang sabar. Kalau kurang sabar pasti pindah gitu. Iya. Tapi ada juga yang baru minum, alhamdulillah Pak sudah ini. Nah, qadarullah. Saya jualan madu murni loh, bukan jual kesembuhan. Kesembuhan itu punya Allah. Iya benar. Gitu. Ya kalau nyari madu murni bersanad, insya Allah saya sediakan. Tapi saya mau nyari kesembuhan, jangan ke saya. Sembuhannya minta sama Allah. Saya bilang gitu. Ya kalau yang nggak sabar pasti sudah berhenti. Ya udah nggak bisa memaksakan gitu kan. Dan ada lagi madu yang madu putih. Nah, apalagi itu madu putih? Madu putih kayak madu susu. Biasanya tuh, mohon maaf, berlabel dari Sumbawa. Madu putih. Fakta di lapangan madu putih itu saya belum pernah lihat. Sebenarnya ada nggak sih? Kayaknya nggak ada. Kalau Royal Jelly putih ya. Royal Jelly warnanya putih susu. Boron warnanya kuning gitu. Tapi madu putih itu nggak ada. Kalau kita bilang nektar Indomelek gitu, saya bilang. Kalau orang senior bilang, ada suka nanya di grup, senior ada nggak madu putih? Ada. Nektar apa? Nektar Indomelek gitu kan. Dibikinnya di panci gitu kan. Kasian gitu. Madu hitam pahit murni pun nggak ada. Karena apa? Madu hitam itu pun cuma beberapa tempat aja, Mas. Yang saya tahu itu madu hitam pahit itu senior perlebaran bicara itu ada di daerah Sulawesi. Sulawesi. Namanya nektar pololi. Itu terbatas itu. Itu sifat liar bukan diternak, pololi ya. Liar, alas liar. Jenisnya Apis dorsata, liar. Saya pengen beli aja kehabisan mulu. Padahal saya baratnya main aja gitu. Istilahnya itu limited edition. Limited edition dijual pun bukan harga curah bahasanya, bukan harga grosir, harga konsumen lah bahasanya. Berarti memang itu madunya harganya memang mahal, Mas. Mahal, ongkirnya cuma mahal dari Sulawesi kan gitu kan. Cuman testimoni yang minum itu luar biasa. Salah satunya adalah yang saya penasaran itu katanya bisa menyembuhkan orang kecanduan rokok. Masya Allah, kecanduan rokok gitu. Kalau yang kecanduan rokok mau minum madu itulah madu pololi. Gitu, nyobain itu. Terus ada lagi madu yang ada pahitannya adalah madu nektar singkong karet. Itu berasal dari mana, Mas? Daerah Kebumen, Jawa Tengah, Purbalingga, sekitar Jawa Tengah mungkin. Sekitar situ. Cuman adalah musimnya. Saya juga belum musiman juga. Musiman gitu. Jadi kalau bicara madu murni, kita beli madu sepanjang tahun, ready stock terus nih pedagangnya nih. Harganya rasanya sama terus, aromanya sama, warnanya sama terus, itu udah dicuriga gitu. Karena madu murni itu nggak ada seperti itu, Mas Vino. Berarti gimana berarti itu, Mas? Karena madu itu terpengaruh dengan cuaca, iklim ya, terus wilayah yang dia lebah ini bikin sarang, kalau yang liar, atau yang wilayah yang peternak itu menempatkan kotak gitu. Kayak misalnya madu randu itu musimnya kan dari Mei sampai Juli. Ada musimnya. Ada musimnya. Ketika Juli. Musim randu itu peternak berboyong-boyong. Berduyun-duyun lah. Boyong itu kotak-kotak lebah ditaruh di hutan-hutan randu. Iya. Nah, tapi ketika cuacanya hujan gitu kan, lebah cenderung tidak keluar nyari nektar. Cenderung istilahnya apa ya? Mager lah. Mager ya. Di sarang itu. Mager aja. Kalau dia nggak keluar itu madu dimakan sama dia. Panen cenderung kayak tahun kemarin juga. Banyak yang gagal. Tapi di pasaran masih banyak benar madu randu nih. Yang harga cuma 80-90 ribu nih. Tanda kutip. Madu randu murni gak mungkin harga segitu, Mas. Berapa harganya, Mas? Kita belinya udah 100 lebih. Malah sekarang itu ada lagi sampai hampir 200 ribu. Masya Allah. Saking langkanya. Tapi yang buat penggemar betul-betul seneng, kayak ada pelanggan saya tuh. Mas, ya Allah Pak, udah gak ada. Musimnya udah lewat jauh. Kalaupun ada harganya ini gitu. Nah biasanya gini, Mas, dari peternak itu harga madu tuh ya harga-harga yang stabil nggak sih, atau bisa naik atau bisa turun? Naik turun. Itu biasanya dilihat dari faktornya faktor apa? Satu cuaca, kedua permintaan.
biasalah Iya, hukum ekonomi seperti permintaan hukum tinggi ekonomi. pasti Harga naik. Permintaan menurun, stok melimpah, harga turun. Iya betul. Tapi saya jualan madu itu ya ngikutin peternak. Kalau teman-teman yang lain yang brandnya udah bagus-bagus, stabil harganya kan. Nggak masalah. Memang pasaran untuk madu tela itu kan untuk menengah ke bawah ya, bukan yang ke atas gitu kan. Berarti madu tela ini punya Mas Puji ya? Insya Allah. Masya Allah madu tela nih bisa dapatkan di mana Mas? Di Tegal. Di Tegal. Tapi untuk kirim-kirim paket it's okay lah ya. Oke. Ini kemarin sudah nyampe Hong Kong. Insya Allah besok kirim ke Malaysia juga. Nah tadi saya sempat kepo-kepo nih Mas di story WA-nya Mas Puji ini ada orang Jepang nih. Iya. Itu orang Jepangnya di Indonesia. Iya. Yang yang mana? Di Tegal. Dia tinggal di Selawi. Yamamoto Sang. Itu umur udah 70 tahun itu. 70 tahun. 70 tahun. Nah kebetulan kita kemarin itu main ke sana gitu kan. Terus saya bawa madu gitu kan. Terus Mas Puji juga pernah di Jepang juga ya? Pernah hidup di sana ya? nguli 3 tahun. Nah itu yang memperkenalkan dunia madu sebetulnya senior saya di Jepang itu. Mas Hamim, Nur Hamim. Dia peternak senior di Jepang. Daerah Blitar. Enggak, sekarang di Indonesia. Jadi pulang dari Jepang, beliau ngikutin pelatihan dan beternak sampai sekarang di Ilmi termasuk senior. Masternya, trainer ya. Gitu. Berarti banyak belajar dari beliau. Gitu. Jadi kalau orang bilang Mas Uji madu jamin murni, insya Allah kalau murni saya jamin gitu kan. Tapi kalau kesembuhan Allah yang jamin. Iya gitu betul. Kan, gitu kan. Kan kadang orang bilang beli sama peternaknya udah dijamin, belum tentu. Kalau peternaknya nggak punya visi untuk kemudian nggak bisa. Karena peternak yang berjuang di kemudian itu nggak banyak Mas Bino. Karena kembali ke hukum mencari keuntungan. Main di imun itu nggak banyak untungnya, beneran. Kalau kita lihat pemain-pemain madu yang itu, waduh kaya-kaya Mas, beneran. Saya ada cerita ya, itu Pak Ketum lah, ketua umumnya, Pak Debi cerita. Ada salah seorang di Riau gitu kan. Dia main di madu SOS sampai 2 atau 3 tahun gitu kan. Omsetnya 1 hari sampai 2 ton. 1 hari? 1 hari 2 ton. 2 ton. Modal cuma 20.000, dijual 40.000. Luar biasa. Jadi modalnya 20.000. Dijual 40.000. Untung 20.000 kan. 1 hari 2 ton. Kalikan aja. Berapa? 40 juta. 40 juta sehari ya. 1 hari. Luar berapa biasa. Miliar 1 bulan itu. Kalikan setahun. Nah, orang-orang yang nggak mau minum madu murni itulah yang jadi korban mereka. Tapi Mas ini hanya taubat merasakan itu nggak berkah, gitu kan. Nggak berkah, hanya taubat dan sekarang jualan Kentucky. Ayam Kentucky. Iya. Berarti nggak berkecimpung lagi di dunia permaduan. Mungkin kapok kali atau gimana, saya juga nggak nanya-nanya bisa sih. Jadi kapok, bisa jadi juga malu mungkin ya. Iya, saya bisa jadi kalaupun jualan mungkin udah nggak dipercaya gitu. Iya, karena dengan istilahnya dengan track recordnya dia ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk main di madu murni pengen kita berkelimpahan materi, mending mundur. Iya, saya kemana-mana bawa sampel, orang nggak beli pun banyak, sering. Oh, jadi Mas Puji kalau kemana-mana tuh bawa sampel, ya salah, maksudnya memang nggak tahu ya. Ibaratnya saya gini Mas Pino, kalau ada jualan itu bonus aja. Masya Allah, niat saya itu mengedukasi aja. Mengedukasi ya paling penting. Ya. Ada pelanggan dari daerah Medan, dari Deli Serdang, Pak Juari namanya. Itu nanya madu itu sampai 1 minggu mungkin ada. WA terus sama saya lagi luar kota nanya tuh, nggak beli, tapi saya jawab terus. Apa yang dia tanyakan saya jawab. Kalau nggak tahu saya lemparkan ke grup. Tanya senior terus. Sampai akhirnya Kodaro dia beli 1 kilo. 1 kilo. Pleng hilang tuh berbulan-bulan. Kembali lagi nggak? Kembali lagi. Mau beli, mau coba yang lain katanya gitu. Dia nanya lagi tuh, ini bedanya apa Pak? Bedanya apa gini? Saya jelasin sampai dia ke harga masih nawar. Karena ongkirnya kan mahal, hampir 60.000. Iya di Medan ya. Nah gitu kan. Ya udahlah saya pikir nyari untung, yang penting ada kembali modal sedikit untuk ini nggak apa-apa. Ya udah Pak, deal aja lah saya kirim. Sedikit lah ya. Gitu kan. Tapi itu nanya lagi. Ini bagusnya buat, kan kebetulan beliau itu satu grup di saya, grup di fermentasi. Jadi saya ada grup BA untuk fermentasi macam-macam herbal gitu kan. Cuma saya di situ cuma mantau. Prakteknya mah paling sedikit fermentasi itu kan gitu. Jadi mereka nanya, ini bagusnya difermentasi dengan apa Pak? Saya bilang kalau Bapak mau dengan bawang putih bisa,
Bikin maleja bisa. Apa itu maleja? Madu lemon jahe. Itu Madu bagus. lemon jahe. Ya. Caranya gimana itu Mas? Ramuan-ramuannya mungkin Jadi bisa lemon, dibocorkan ini. gitu. Itu biasanya buat batuk, pilek anak-anak bagus. Oh. Untuk diet juga bagus. Jadi lemon dicuci bersih. Kulitnya itu dicuci. Iya. Kalau lemon impor kita cuci pakai garam krosok gitu loh. Kalau lemon lokal nggak usah. Dicuci kita potong iris-iris saja bentuk piringan itu. Yeah. Terus jahe merah dikupas. Jahe merah dikupas. Nah, iris-iris juga. Masukin ke botol, tuang madunya. Oh iya. Diamkan 3-4 hari. Selama 3-4 hari. Iya, nanti udah bisa diminum. Itu enak di badan hangat. Saya nggak bawa ya. Bisa dicoba ini nanti ya. Di rumah ada itu saya tadi barakan dulu ada. Jadi semisal apa namanya Mas tadi yang untuk campuran lemon terus campuran jahe. Itu pakai bisa semua madu ya? Bisa. Bisa ya? Apa aja bisa. Asalkan madu murni. Gitu. Di dalam fermentasi pun ada starter madu. Starter kan madu. Kalau fermentasi kita butuh starter ya. Iya. Zat yang mengawali terbentuknya fermentasi. Kalau dari nanas kan ada namanya tepache. Tepache itu salah satu minuman Meksiko itu. Starternya dari kulit nanas gitu kan. Dari kulit nanas. Ada lagi starter yang kita pakai misalnya apa namanya? Bakteri yang kita beli. Ada yang bikin tuh namanya Pak Anung. Ada starter A, B, C, P gitu kan. Nah, madu ini juga bisa jadi starter buat bikin fermentasi. Makanya ketika dia dengan herbal lain pun dia akan bereaksi ya. Gitu. Nah, dan mungkin yang paling apa namanya? Paling gampang ya, paling simpel ini ya. Simpel iya. Ini pun ada nih. Oh, ini juga udah ada. Ini pasak apa ini? Bumi, purwoceng, cabai Jawa sama ginseng Jawa. Meningkatkan kekebalan tubuh salah satu manfaatnya. Kalau dijabarin satu-satu udah nggak terhitung Mas. Manfaatnya madu itu banyak mungkin banget. Sampai 2 ini ya. Mungkin kalau dibikin labelnya melebar begini gitu. Ada buntutnya gitu. Masya Allah. Berarti memang madu itu manfaatnya sangat luar biasa sekali untuk kesehatan Mas. Sekarang dokter-dokter pun banyak merekom juga. Merekom untuk pasiennya untuk misalnya untuk apa sih namanya kalau habis operasi penyembuhan itu kan. Untuk mereka madu murni. Ada teman saya di Lampung, Ali Sarap. Dia juga rekom pasiennya madu. Madu juga. Saya sempat juga ngirim madu ke sana buat pasien-pasiennya. Dia juga pernah apa ya? Bukan mengendorse sih, maksudnya dia pesan madu 35 kilo dikirim ke Rumah Sakit Sarjito. Dikenalkan tuh dengan para dokter, profesor gitu kan. Tenang Ji, ntar madu lu gue bikin lagu di sana katanya. Ya mungkin Allah belum berkehendak sampai sekarang belum ada yang order lagi gitu kan. Tapi intinya 35 kilo berapa tadi? 32 kilo. 32 kilo udah kesana tapi. Sudah tahun kemarin iya itu gitu. Dokter itu yang bayar tapi kan. Dikasih kalau kolega-koleganya di Rumah Sakit Sarjito. Gitu. Ada juga yang dikirim ke Tangerang dokter juga. Ada teman saya juga nama Mas Galih namanya itu juga dia kerjasama dengan Rumah Sakit Angkatan Darat, Rumah Sakit itu. Jadi apa sih ya semacam combine antara kimia dengan madu gitu loh. Dan banyak manfaatnya gitu. Luar biasa ya. Mas ada nggak sih Mas istilah madu terbaik tuh? Ada nggak maksudnya? Sebenarnya kalau versi ilmi itu ada nggak? Madu terbaik adalah madu yang sesuai dengan sunatullah. Gitu kalau kita bicara seperti itu gitu, jawabannya gitu yang tepat. Kadang kan ada yang madu terbaik gitu. Nah, kalau bicara sesuai dengan dalil ya, madu Yaman. Madu Yaman ya. Karena kan disebutkan situ kan yang terbaik dari Yaman kan. Salah satu adalah madu itu disebut. Ada kan senjata. Ada madu dari Yaman. Ini terlepas dari pelaku madu yang dari Yaman ya. Ibaratnya Yaman itu kan negaranya sekarang lagi konflik, perang gitu kan. Terus vegetasinya juga gak sebanyak Indonesia. Tapi madu mereka kok bisa ratusan ribu ton keluar luar negeri termasuk kita juga mengimpor gitu kan. Jadi kalau saya tidak ingin menjatuhkan madu Yamannya, enggak. Madu Yaman memang bagus selama itu murni. Cuman jaminan kemudian dari mana gitu. Kalau misalnya Mas Vino beli madu sama saya, Mas coba itu madu akasia ya. Sanatnya jelas, oh jelas. Dari mana? Dari Jambi. Peternaknya ada ditelusuri. Bahkan di drigennya itu ada barcode-nya. Jadi nanti kalau kita di-scan gitu, di-scan keluar nama peternaknya sampai siapa. Ada barcode-nya. Malah ada yang pakai geo apa namanya? Lokasi itu namanya geo apa? Kayak koordinat di maps-nya gitu. Iya. Tapi bukan yang saya ambil. Mereka pakai itu. Ada titik koordinatnya.
Saking orang kita sudah krisis kepercayaan sama madu, Mas. Masya Allah. Sampai Iya, sedetail gitu. seperti itu. Makanya salah satu tips membeli madu murni adalah satu, pastikan madunya bersanad, asal usulnya jelas. Iya. Ya kan. Kedua, kalau misalnya nggak tahu sanad, beli jangan orang yang paham madu, gitu kan. Minimal dia paham jenis lebah, jenis nektar, terus ini madu apa, bisa ngejelasin gitu loh, ya kan. Ya bukan berarti orang nggak bisa jelasin madunya palsu, enggak juga, tapi sebaiknya buat aman yang ragu-ragu gitu kan. Betul. Ya, kayak teman-teman kan pernah nanya, Mas, kalau madu, mohon maaf merek luar negeri ya, di Australia ada kan madu HDI, Clover itu. Pernah dengar? HDI Clover? Belum. Yang harganya sampai 1,5 juta. 1,5 juta? Ya, padahal nektar semanggi itu. Clover itu kan semanggi ya. Kalau di kita namanya semanggi, itu mah semanggi Australia itu kan. Mau dipercaya punya khasiat luar biasa. Gitu. Dia jualnya sistem MLM. Makanya harganya mahal buat ngendorse, buat penelitian. Dia juga punya sertifikat FDA gitu kan. FDA itu BPOM-nya Amerika ya. Jadi kepercayaan nasional internasional tuh tinggi gitu. Kalau beli di Mas Puji juga MLM, Mas. Apa itu? Mulut lewat mulut. Iya. Oh, mau beli madu di Mas Puji. Iya, betul. Kan sekali lagi teman lagi saya kadang lagi rebahan gitu, nggak mungkin kan, malah tiba dia telepon, saya dapat rekom dari Pak ini. Waduh, ini MLM nih, mulut lewat mulut. Kadang ini juga HLH juga, HP lewat HP gitu kan. Gitu kan. Jadi nggak MLM. Itu banyak juga itu beberapa konsumen yang akhirnya, iya karena yang rekom juga percaya. Yang rekom kadang belum pernah beli, Mas. Ada beneran sih. Iya, betul. Terkadang beneran itu Bu. Ya. Direkom sama Pak Edi. Iya, emang kenapa? Pak Edi belum pernah beli madu saya loh, katanya gitu. Dia kerekom gitu. Dia itu ibaratnya admin grup fermentasi ya, yang saya ikutin itu. Masya Allah, berarti dia nggak pernah ngomongin madu saya di grup. Cuman saya kadang di grup itu ketika ada orang bicara madu saya ngebahas di grup. Bahas lah ya. Ibaratnya nginfoin lah gitu kan, nggak ujuk-ujuk saya ngiklan di grup, enggak gitu kan. Tetap aja pertama edukasi tetap. Gitu nah itu pentingnya seperti tadi saya bilang MLM itu, Mas. Nah Mas, tadi kan Mas Puji pingin memberitahu membedakan madu asli dan madu palsu. Iya. Okay. Nah ini kan yang tadi madu SOS semua nih. SOS ya ini. Kita ambil satu yang mana lah, Mas? Ya oke lah, yang ini satu. Oke. Sama yang aslinya satu ya. Nah ini dia. Sarawarna. Madu murni itu kalau yang murni pasti punya aroma, Mas. Namanya aroma nektar. Tafadhol di. Baunya khas nggak sih, Mas? Iya. Beda nektar, beda aroma. Ibarat kopi kan ada Arabica, Robusta gitu betul, kan. Beda. Terus yang ini kalau yang ini madu SOS umumnya beraroma gula gitu. Iya, Mas ya. Berasa banget ya? Saya harus ini berasa banget asli. Dan ini ada semua tuh yang SOS ya. Ini rata-rata aromanya sama semua, gula. Coba tester gitu. Lagi. Coba cium. Kalau mau cobain minum pun nggak masalah. Gitu. Sekali lagi, biar 3. Iya ya. Hampir sama semua. Gitu. Coba kembali lagi ke madu murni. Madu murni yang beda lagi nih. Beda lagi. Nah, ini akasia cium. Itu nektar akasia carpa. Iya, masih beda sekali dari aroma ya. Jadi kalau bicara aroma, madu itu punya karakter sendiri-sendiri. Kalanceng baunya lebih kecut. Nih, maaf. Kalanceng aromanya rata-rata baunya kecut. Iya. Betul. Karena memang mengandung asamnya lebih tinggi dia. Nah, ini nih yang saya rasakan ya. Mulai dari aromanya memang beda sekali. Beda sekali. Antara madu murni sama madu SOS. Madu SOS seperti ini ya. Ini lebih ke bau gula memang, Mas. Bau gula. Karena cenderung memang bikin madu pakainya gula. Dan gulanya kalau yang kapasitas besar ya. Iya, perbandingannya bukan pakai gula pasir. Iya. Pakainya glukosa cair yang kental banget. Gulanya jernih. Bening kental gitu. Makanya kalau bilang, "Oh, madu murni kok encer." Emang madu palsu apa? Kental gini-gini yang tidak tebus kertas segala macam ya, karena dia tidak ada airnya. Oh iya. Gitu. Nah, kembali kepada mitos-mitos madu, Mas.
kalau di masyarakat kita yang sudah berjalan itu kan mitos madu itu kan satu tidak disebutin. Ya. Madu murni tidak disebutin. Kedua, madu murni tidak tembus kertas atau tisu. Ya. Madu murni bisa mematangkan telur, kuning telur. Mematangkan kuning telur. Nah, bikin gumpal. Terus madu murni kalau dibakar tidak meninggalkan tidak menjadi mengental. Terus ada lagi madu murni kalau diteteskan di piring kasih air digoyang-goyang dia membentuk heksagonal. Aduh, pusing Mas kalau ngikutin gitu Mas. Betul. Itu ternyata semua hoax semua. Hoax semua. Dan kita punya fakta-fakta di lapangan, madu murni itu disemutin. Faktanya apa? Ketika ada teman yang lagi metik di pohon, jatuh, nggak pakai lama, direbutin semut. Ada madu, ada semut. Ada madu, ada semut. Karena sifat dasarnya madu itu kan manis. Manis, iya betul. Kita mau nyalain semut ngisap madu, ya kan? Terus apa lagi Mas? Terus madu murni tidak tembus di kertas. Madu murni tidak tembus di kertas ya. Kadang ada tuh Ustadz, ya mohon maaf bawa Ustadz lagi. Pokoknya ada orang lah yang istilahnya ngetes madu di kertas, ditetesin tes, tidak tembus. Nah ini murni nih, karena tidak mengandung air. Dari mana hukumnya madu tidak mengandung air? Dia bisa cair karena ada airnya. Makanya kita pakai refraktometer namanya. Apa itu alat itu Bang? Mengukur kadar air di madu. Kayak ini nih, akasia kita ada di 20-22% Ka kandungan air. Kandungan airnya. Ya, gitu kan. Terus kalau madu hutan itu dia rata-rata di angka 25-27%. 25-27, gitu kan. Tergantung musim juga. Kalau musim hujan dia lebih encer Mas. Karena sekarang logikanya madu di ruang terbuka ya. Iya, di ruang terbuka. Dia kalau musim hujan otomatis kandungan air di udara kan lebih tinggi. Iya. Logikanya pasti madu lebih encer gitu kan. Dan ada lagi yang lebih encer, madu trigona atau kelanceng. Nah ini dia. Kenapa madu ini paling encer? Iya kenapa Mas? Karena lebahnya kecil, sayapnya kecil Mas. Dia tidak bisa mengepakkan sayap untuk menguapkan air. Namanya apa sih? Berarti beda lebah atau gimana? Iya, kalau ini madu ini kan mellifera ya, Apis mellifera. Yang madu dari Italia ke Eropa, Australia ke Indonesia. Madu impor, lebah impor lah bahasanya itu. Dia sayapnya lebih besar. Jadi lebah itu ketika nyimpan madu di dalam selnya yang berbentuk heksagonal itu, dikipasin pakai sayapnya Mas. Dikurangi kadar airnya. Itu. Iya. Supaya apa? Kalau airnya berkurang otomatis daya tampung lebih banyak, yang lebih awet, lebih kental gitu kan. Seperti itu. Oh, Masya Allah. Nah, kalau madu trigona, lebahnya kecil kayak lalat, sayapnya kan kecil. Keterbatasan dia tidak bisa untuk mengipasinnya. Masya Allah, sedetail itu Mas ya? Iya. Belajar. Dan kalau bicara, luar biasa Mas. Saya itu sampai berkali-kali nyebut, Masya Allah, hampir mau nangis. Kenapa? Begitu masa sempurnanya Allah, lebah dari pertama netes 3 hari itu dia bersihkan sel sarang sendiri, sampai bersih untuk persiapan nanti dia naik umur ke-4 sampai ke umur sekian, yang mau bantu si ratu, memberi makan ratu dengan royal jelly. Seekor lebah pekerja pun sama seperti itu. Dia bisa sampai 2 km dari sarang untuk mengambil nektar Mas. 2 km dari 2 km, bayangkan. Hewan sekecil itu ya. Nah, dalam perutnya dia ketika pulang ambil nektar itu, madu yang dia bawa nektarnya itu bobotnya hampir sama dengan bobot badan dia sendiri. Di kakinya ada kantung lagi untuk bawa polen, macam-macam gitu. Dan lebah itu ada umurnya kurang lebih 42 hari. 42 hari. 42 hari lebah pekerja. Lebah pejantan lebih pendek. Lebah pejantan nggak punya sengat. Setahu saya nggak punya sengat. Dia kerja cuman ngawinin ratu. Nah, makanya kalau orang kerja cuma kawin, makan, tidur, umurnya pendek. Gitu. Ratu umurnya bisa sampai 2 tahun untuk ratu lebah gitu, panjang. Makanya kayak ibaratnya pemimpin itu di kotak lebah itu yang megang peran semua ratu. Ratu ini punya semacam zat namanya feromon untuk menarik koloni itu mendekat. Makanya kalau pindah kotak, ambil aja ratunya. Nanti ngikut semua. Ngikut semua ya? Gitu. Auto ya? Detail pun diperhatikan lagi, lebah pun punya kode-kode bahasa tubuh, tarian-tarian tubuh untuk menentukan titik nektar, menentukan ini. Kerjasamanya luar biasa Mas. Pokoknya nggak ada habisnya. Itu saya edukasiin ke anak-anak. Saya kasih tahu. Ada di YouTube namanya Alam Semenit. Cari aja yang lebah.
Alam Semenit. Alam Semenit nama channelnya itu. Masya Allah. Itu ada dunia lebah itu. Dunia lebah dan mengedukasi pastinya. Ah pastinya gitu. Okay. Tapi sekitar lebahnya aja, tidak bicara masalah madu SOS dan muringnya. Kalau kita kan lebih berbicara ke masalah madunya ya. Iya. Oke, ini berbagai macam jenis madu ini Mas ya? Atau sebetulnya kalau mau diikutin lebih banyak lagi. Tapi konsumen kita pasti akan bingung. Pak ada madu apa aja? Entah kalau saya sebutin semuanya. Iya. Waduh, yang mana ya? Nanti yang nanya juga pasti lebih ini fungsinya untuk apa, manfaatnya. Betul. Pasti nanya pasti gitu. Panjang lagi. Saya kadang bilang, Ibu atau Bapak mau beli madu yang untuk apa? Nah. Saya mengenai sakit ini Pak, pengen dapat recovery-nya. Yang bagus kelancang Bu, Trigona. Oh berarti sesuai kebutuhan ya? Iya. Kembali lagi ya? Trigona kayak gitu. Misalnya saya cuma buat harian. Saya pengen energinya ini bagus lah gitu. Saya rekom ke yang nektar karet gitu kan. Kalau untuk menjaga itu Mas, stamina atau untuk sehari-hari lah, untuk sehari-hari. Sebetulnya sehari-hari yang bagus kalau dia bisa bekerja keras, itu yang glukosanya tinggi, nektar karet. Itu yang madu yang cenderung menggumpal itu. Yang kalau kata orang hoaknya itu membeku. Kalau di kulkas membeku. Yeah. Dari mana hukumnya kulkas jadi parameter madu murni madu palsu gitu. Kalau di grup itu kita bully. Nih taruh kulkas nggak beku. Udah kulkas diciptakan untuk nyimpan makanan cuy. Iya betul. Bukan buat ngetes madu. Ngetes madu mah di lab. Gitu kan. Berarti ini cocok untuk semua usia ya? Cocok untuk semua usia. Anak-anak sampai manula lah istilahnya ya? Iya. Ada yang sifatnya madu natural. Universal. Universal. Dan dia kan mengobatinya itu tidak langsung ke yang sakit ya Mas. Dia meregenerasi sel. Jadi misal ada orang gangguan lambung kasih madu 2-3 hari pertama pasti dia kelojotan di detok. Oh itu kalau memang madu murni ya? Ada lagi beberapa orang yang cenderung diare tapi tidak diare yang sampai lemes ya. Ya nanti setelah itu normal. Padahal Rasul punya kisah ada sahabat yang diare diminum madu kan, gitu kan. Tapi kan itu kan sahabat yang istilahnya sakit ya. Iya. Kalau kita sehat minum madu terus diare itu berarti lagi detok, bukan madunya, tapi bukan diare yang lemes sampai gitu bukan. Walaupun diare itu mendetok berarti ya. Mendetok gitu. Kalau dilihat dari usus itu manusia itu ada satu usus besar yang nampung semua racun itu. Kalau kita makan misal mohon maaf mie instan kebanyakan, pengawet pewarna apa itu kan nempel di namanya dinding usus itu. Itu pakai madu apa Mas? Semua madu bisa. Semua madu ya. Nah proses pertama madu itu adalah menghilangkan lapisan itu Mas. Oh tetap aja ada berproses ya. Iya, karena itu mengganggu penyerapan nutrisi makanan apapun. Kalau ada dinding-dinding namanya apa sih ya lupa. Pokoknya dinding usus ada lapisan-lapisan yang terbentuk akibat dari akumulasi makanan dan minum yang kita minum nanti kita makan bertahun-tahun tuh. Lah orang kalau minum udah parah terus minum baru sebotol ngelotok ini aja belum selesai tiba-tiba dia pengen sembuh. Kalau saya bilang itu kelotok usus lu aja yang kagak beres belum kelar. Iya betul itu masih jauh, proses lama juga Mas. Lama tapi ada yang lama ada yang cepat. Kadang lagi-lagi saya bilang Masya Allah seperti misal tetangga saya habis operasi kanker payudara udah diangkat, mustahil kankernya diangkat, payudaranya nggak diangkat. Terus dia mengalami kayak demam, nggak bisa tidur, menggigil gitu kan. Tapi dia harus kerja, jualan dan istri kebetulan langganan. Dia tahu kita jualan madu. Dia tanya ke istri saya, Umi madu apa yang cocok? Saya bikin gini. Saya rekom aja udah, lanceng. Karena di grup kita master grup madu itu pasti mengatakan sultannya madu ya kelanceng Trigona gitu. Walaupun harganya paling mahal gitu. Tapi semal-malnya madu ini masih terjangkau lah daripada kita beli madu impor. Dia minum 1 botol habis Mas, mau sebotol ini. Sembuh. Maksudnya sembuhnya gini. Yang dia rasakan mulai berkurang. Terus nafsu makan naik, lukanya pun mengering. Mungkin sudah botol keempat kali ya. Botol keempat ya. Benjolan yang tadinya mau diangkat lagi itu udah kempes. Taruhlah ya. Kemarin nih, persis kemarin. Sekarang ini madu bawang. Masya Allah. Oke Mas, ini pesan untuk buat teman-teman semua nih yang mungkin lagi nyimak program acara ini. Nah, sekali lagi beri tips untuk memilih madu Mas.
seperti yang tadi saya bilang, kalau beli madu, amati madunya. Satu dari aroma. Aroma itu punya nektar, aroma nektar. Kedua, madu itu yang jualan tahu nggak tentang madu yang dia jual? Saya bilang ini madunya madu apa? Randu. Apa sih randu? Nektarnya di mana gitu? Tanya aja nggak? Kita pembeli kok. Iya betul ya. Kalau penjual tidak bisa menjelaskan secara ini, kita berhak tidak memilih. Diragukan. Ketiga, syukur-syukur bisa mendapat penjual yang amanah. Nah, itu misalnya saya sama Mas Pino nih, saya paham lah, walaupun kita nggak sering ketemu karakter Mas Pino seperti apa. Kan kita ibaratnya kalau bahasa percaya apa ya? Istilah kita percayalah, ada namanya itu istilah bahasa Arabnya apa sih lupa. Ada kepercayaan tanpa kita harus mengenal lebih jauh gitu kan. Oh ini orangnya amanah nih gitu kan. Tapi dilandasi juga dengan dia paham tentang madu. Karena banyak orang amanah, dia tidak tahu madu, dijual madu yang tidak murni. Betul, tidak gitu murni. Kan. Terus diminum, kalau madu murni, ya habis minum 1 sendok aja, terus minum air putih. Cenderung hilang mas, manisnya hilang. Kalau madu gula, madu sirup itu lama awet di mulut. Terus sekitar 1 jam setelah minum 1 sendok atau 2 sendok, badan tuh agak segar, rasa segar. Oke, masya Allah. Itu kira-kira lah. Itulah tips untuk memilih madu ya. Sama harga. Ya. Kalau madu 1 kilo cuma 30.000, kira-kira madu baru saya murni. Masya Allah, dan sudah masuk waktu adzan ya. Oke Mas Puji, terima kasih. Jazakumullah khairan. Ini insya Allah isinya kalau ikut seminar daging. Iya. Memberi edukasi buat kita yang baru tahu tentang madu, maksudnya baru. Nah ternyata ini banyak sekali dan mungkin bisa bersambung ini jadi part kedua nih nanti. Boleh. Oke, nanti kalau itu saya ajak teman biar supaya lebih enak ngobrolnya lagi ya. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Mas Puji sudah menyempatkan hadir di sini dari Tegal ke sini loh ya. Oke, sukses terus buat Mas Puji. Amin. Dan kita harus pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.